Sampurasun, Rampes, Wilujeng Sumbing. Selamat datang para peserta di studio. Kita ketemu lagi dalam acara Riung Sabda ngobrol asik kitab suci. Selamat datang juga para penonton yang ada di rumah yang hari ini sedang menonton pertemuan kita pada hari ini. Dan juga kita akan memulai acara hari ini dengan berdoa bersama, yaitu dengan berdoa menggunakan Mazmur 1. Untuk itu saya akan mendaraskan Mazmur Ganjil. Para peserta di sini dan para penonton yang ada di rumah akan mendaraskan Mazmur genap secara berganti-ganti. Sudah siap semuanya? Siap. Mari kita mulai. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kita sambut guru kita yang akan mempelajari Alkitab. Untuk itu kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Rama Bayu. Saudara-saudari yang ada di studio, Shalom Alaikum. Waalaikumsalam. Selamat bergabung kepada para penonton di rumah yang menyaksikan acara ini melalui channel YouTube Gereja Katolik Subang. Kita tetap bersama dalam Riung Sabda Ngobrol asik kitab suci. Kali ini merupakan episode yang ketiga. Judulnya adalah Lisan dan Tulisan. Saya akan memulai pembicaraan ini dengan mengingatkan kita mengenai nama panjangnya atau nama lengkapnya gereja kita. Kita akan mengenal gereja kita, Gereja Katolik. Ini nama pendek. Kalau nama panjangnya adalah Gereja Kristen yang Satu, Kudus, Katolik, dan Apostolik. Ayo sama-sama. Gereja Kristen yang Satu, Kudus, Katolik, dan Apostolik. Ada 4 sifat yang disebutkan di situ, yaitu Satu, Kudus, Katolik, dan Apostolik. Nah, kata Katolik kemudian dipangkas menjadi nama gereja kita yang dikenal di seluruh dunia. Maka nanti kalau aku ngomong Kristen itu tidak pernah di dalam arti Protestan ya. Karena dalam omongan sehari-hari di Indonesia ini, kalau kita ngomong Kristen seringkali diartikan sebagai Protestan. Bahkan kadang-kadang dibedakan Katolik dan Kristen. Nah, Katolik memangnya apa? Katolik kan Kristen juga. Jadi ingat, kalau nanti aku ngomong Kristen berarti adalah kita sendiri. We are Christian. Kita adalah orang-orang Kristen.
Karena pembicaraan kita mengenai Alkitab, namanya kan juga Riung Sabda, maka kita akan bertolak dari kitab suci. Kalau kita melihat kitab suci kita di bagian Perjanjian Baru, gereja kita, gereja Katolik punya 27 kitab Perjanjian Baru. Yuk dibuka pada bagian daftar isi. Silakan dibuka pada bagian daftar isi. Jadi nggak usah masuk dulu dalam kitabnya. Kita buka dalam bagian daftar isi paling atas Perjanjian Lama, kemudian ada bagian tengah Deuterokanonika, dan di bagian terakhir ada Perjanjian Baru. Berapa jumlahnya? Coba dihitung. Karena kalau dihitung kelamaan anggap saja benar 27, dan memang benar 27. Jadi nanti PR-nya dihitung di rumah, benar nggak 27? Itu pasti 27. Tapi bagaimana dengan Perjanjian Lama? Mari sekarang kita kembali melihat bagaimana Perjanjian Lama. Silakan lihat di bagian daftar isi di bagian atas. Nah, Perjanjian Lama itu saudara-saudari diwarisi dari umat Yahudi melalui para rasul. Perjanjian Lama yang kita sebut Perjanjian Lama itu oleh orang Yahudi disebut sebagai tanah. Karena umat Yahudi sampai hari ini masih menggunakan Perjanjian Lama sebagai kitab suci mereka. Tapi mereka tidak menyebut sebagai Perjanjian Lama, itu hanya kita yang menyebut. Mereka menyebutnya sebagai tanah. Itu singkatan 3 huruf T, N, K. T, Taurat, N, Nabi, K, Ketubim. Nah, aslinya memang Perjanjian Lama itu kitab sucinya umat Yahudi. Karena dulu para rasul semuanya adalah orang-orang Yahudi, maka kemudian Perjanjian Lama menjadi Alkitab kita karena juga dianggap sebagai Alkitab oleh para rasul. Nah, karena diterima sebagai Alkitab oleh para rasul, maka gereja Kristen yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik kita ini menerimanya. Jadi para saudara-saudari, Perjanjian Lama itu sudah ada pada zaman Tuhan Yesus Kristus. Kalau Perjanjian Baru belum ada. Jadi kalau kita kembali kepada zaman Tuhan Yesus, zaman para rasul, kira-kira 2000 tahun yang lalu dari sekarang ya, yang ada dari seluruh Alkitab ini belum semuanya, tapi baru bagian Perjanjian Lama saja. Kita ingat bahwa Sang Kristus pernah membaca kitab suci yang dimaksud kitab suci Perjanjian Lama. Yuk sekarang kita buka Injil Lukas. Mari kita buka Injil Lukas pada bab yang keempat. Injil Lukas pada bab yang keempat dari ayat ke-16 sampai ayat ke-19. Lukas 4, 16 sampai 19. Tapi kita baca 2 ayat saja, yaitu 16 dan 17. Mari kita baca bersama-sama. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri dan membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan seterusnya. Oke, stop, sudah. Ayat 16 perhatikan ada kata hendak membaca dari Alkitab. Tapi kemudian ayat 17 kita baca, kitab apa yang dibaca? Nabi Yesaya. Nah, kitab Nabi Yesaya masuk bagian dari Perjanjian Lama. Jadi kalau ada istilah Alkitab pada Injil Lukas itu yang dimaksud bukan Alkitab seperti yang kita pegang sekarang ini, karena Perjanjian Barunya belum ada. Jadi kalau dimaksud Alkitab adalah Alkitab Perjanjian Lama. Juga ingat ketika beliau menjelaskan Perjanjian Lama kepada 2 murid yang pulang ke Emmaus karena mengira Yesus wafat tidak bangkit. Mereka belum tahu bahwa Yesus bangkit. Kita sekarang mundur masih Injil Lukas, Lukas 24 mulai dari ayat yang ke-13. Terus nyambung sampai ayat yang ke-27. Lukas 24 mulai dari ayat yang ke-15. Sudah ketemu? Yuk mari kita baca sama-sama ayat 13-14. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Lanjut 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka, dan seterusnya.
Mereka belum tahu bahwa itu baginda Yesus, karena ceritanya adalah Yesus wafat, mereka belum tahu Yesus bangkit. Nah, kemudian Sang Kristus mendekati dua orang yang mau pulang kampung ini dan menjelaskan isi kitab suci. Mari kita terus baca, tapi nggak usah langsung dibaca semua, tapi langsung lompat saja, terus. Mari kita baca langsung pada ayat 26 nyambung ke ayat 27 ya. 26 nyambung ke ayat 27, sama-sama kita baca. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dalam seluruh kitab, yaitu mulai dari sama-sama mulai dari kitab Musa dan nah itu dia. Ada istilah dalam ayat 27 kitab suci. Tapi yang dimaksud dalam ayat itu bukan kitab suci yang sekarang kita pegang, karena perjanjian barunya belum ada. Maka dikatakan kitab nabi-nabi dan kitab Musa. Kitab Musa itu 5 kitab pertama. Kejadian, yang kedua Keluaran, yang ketiga Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan kitab nabi-nabi contohnya Yesaya, Yeskiel dan seterusnya. Itu yang dimaksud kitab suci belum tercakup perjanjian baru. Karena pada zaman para rasul, zaman Tuhan Yesus, perjanjian baru belum ditulis. Yesus naik ke surga, baru nanti kira-kira perjanjian baru yang pertama ditulis, itu sekian puluh tahun, yaitu surat pertama Tesalonika. Bahkan Injil yang pertama ditulis, itu juga berpuluh-puluh tahun, kira-kira 70 tahun atau 60 tahun setelah Sang Kristus. Atau 30 tahun setelah Sang Kristus naik ke surga. Lalu kalau kita melihat perjanjian baru, tadi perjanjian lama sudah kita lihat, sekarang fokus pada perjanjian baru. Siapa yang menulis perjanjian baru? Kita bertanya dalam bagian selanjutnya. Kita buka sekarang daftar isi kembali. Ada berapa Injil dalam perjanjian baru? Ada 4 Injilnya. Penulisnya berapa? Injilnya ada 4, penulisnya berapa? Penulisnya juga 4. Nah, Injil dalam perjanjian baru ada 4, dinamai sesuai dengan nama penulisnya. Maka kita kenal Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Sebenarnya kalau mau dikalimatkan panjang, itu bukan Injil Markus, bukan Injil Matius, tapi Injil Yesus Kristus yang ditulis oleh Markus dan seterusnya. Contoh, kalau kita membuka Markus 1, yuk kita buka Injil Markus pada bab yang pertama. Itu akan jelas sekali itu Injilnya siapa. Yuk kita baca Markus 1 ayat 1 sama-sama. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Ya, jadi Injilnya siapa? Yesus Kristus. Demikian juga Injil Matius itu Injilnya siapa? Injilnya Yesus Kristus, tetapi yang menuliskan adalah Matius. Jadi istilah Injil Matius kalau dipanjangkan sebenarnya adalah bagaimana kalau dipanjangkan? Injilnya Yesus Kristus yang ditulis oleh Matius. Kalau Injil Yohanes, jadi Injilnya Yesus Kristus yang ditulis oleh Yohanes. Jadi nama-nama penulisnya itulah. Kisah Rasul itu ditulis oleh orang yang sama dengan penulis Injil Lukas. Maka pembukanya sama. Yuk sekarang kita buka Injil Lukas. Yuk Injil Lukas. Injil Lukas bab 1 ayat 1 itu menulis satu nama. Yuk kita baca sama-sama. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa dan seterusnya. Ada nama Theophilus. Sekarang kita buka Kisah Para Rasul sama pada bab pertama ayat yang pertama. Lompat ya, kemudian Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1 sama-sama kita baca. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama, stop dan seterusnya. Ada nama Theophilus, lalu ada istilah dalam buku yang pertama. Mana buku yang pertama yang memuat nama Theophilus juga, yaitu Injil Lukas. Berarti Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas. Jadi Injil Lukas ditulis oleh Lukas, Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas juga.
Lalu surat-surat itu yang membentuk perjanjian baru. Kalau kita lihat dari awal itu Injil-Injil, kemudian kisah para rasul itu khusus sekali, tidak ada bandingannya. Kalau kisah para rasul, kalau Injil ada bandingannya 1, 2, 3, 4. Kalau kisah para rasul hampir tidak ada atau malah dikatakan tidak ada. Bagian berikutnya surat-surat. Kalau surat-surat ada beberapa. Contoh yang menulis Paulus, ya langsung buka ya Roma, surat Roma 1 ayat 1 itu Paulus. Roma 1 ayat 1 mari kita baca sama-sama. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Dari siapa di situ? Paulus. Berarti surat kepada gereja di Roma ditulis oleh Paulus. Contoh kemudian sekarang Korintus, 1 Korintus ayat 1 bab 1 juga. Sama-sama kita baca. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil dan seterusnya. Berarti penulis kitab-kitab yang berupa surat, contohnya Paulus. Nah kemudian ada surat-surat yang lain yaitu surat Yakobus. Mari kita buka surat Yakobus ya. Surat Yakobus itu ditulis tentu saja oleh Yakobus. Kemudian contoh yang lain Petrus, mari kita buka surat Petrus, ada 1 dan 2, lalu Yohanes dan ada surat Yudas. Tapi yang dimaksud di sini bukan Yudas Iskariot, karena ada 2 Yudas, ingat ya. Ada 2 Yudas di dalam 12 murid. Oke, itu penulis-penulis kitab-kitab dalam perjanjian lama. Jadi siapa yang menulis perjanjian baru? Maaf, bukan perjanjian lama, tapi perjanjian baru. Jadi ringkasnya, yang menulis perjanjian baru itu ada 2 kelompok. Kelompok pertama adalah para rasul. Kelompok yang kedua muridnya para rasul. Contoh yang para rasul adalah dari 2 Injil itu dari para rasul, yaitu Injil yang pertama dan Injil yang keempat. Injil Matius ditulis oleh Rasul Matius. Injil Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes. Jadi kitab Injil yang pertama dan kitab Injil yang keempat ini dua-duanya ditulis oleh Rasul. Tapi Injil yang kedua dan Injil yang ketiga bukan oleh para Rasul, tetapi muridnya para Rasul. Injil yang kedua namanya Injil apa? Markus. Injil yang ketiga namanya Injil apa? Lukas. Lukas bukan Rasul, Markus juga bukan Rasul. Tapi mereka muridnya para rasul. Markus itu muridnya Rasul Petrus yang ikut nanti sampai ke Roma. Kemudian Lukas itu muridnya Rasul Paulus yang ikut berkeliling ke berbagai macam tempat. Jadi pendeknya, bagian perjanjian baru ini ditulis oleh saksi mata, yaitu para rasul. Sebagiannya ditulis oleh muridnya saksi mata. Tapi muridnya saksi mata ini bukan nulis ngawur, tapi mereka bertanya kepada saksi mata. Contoh kalau kita mempermasalahkan Lukas, Lukas kan nggak pernah, misalnya kalau rasul yang lain kan ikut kemana-mana, terutama kalau 3 rasul utama, yaitu Rasul Petrus, Rasul Yakobus, dan Rasul Yohanes. Itu 3 inti dari inti segala inti. Ada 12 yang inti, tapi ada yang lebih inti lagi 3 orang. Contoh Lukas kan nggak pernah diajak kemana-mana, bagaimana dia tahu? Dia bertanya kepada saksi mata. Jadi saksi mata adalah maksudnya para rasul. Yuk kita buka kembali Injil Lukas. Lukas 1 ayat yang kedua. Lukas bab 1 ayat yang kedua. Sudah ketemu? Sudah. Wah cepat sekali. Baru episode yang ketiga, dalam 2 detik saya ngomong langsung ketemu. Pada episode yang pertama saya ngomong setengah jam baru ketemu ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk umat Subang yang saudara-saudari yang di rumah yang menonton melalui channel Gereja Katolik Subang, Anda harus ikut bertepuk tangan bersama dengan kami untuk umat yang ada di studio karena mereka cepat sekali akses. Tepuk tangan sekali lagi. Ini baru episode yang ketiga. Coba nanti episode yang keempat dan kelima, saya belum ngomong sudah buka. Saking cepatnya gitu loh. Belum diomongkan sudah buka, saking cepatnya. Ini saya baru ngomong 2 detik sudah. Oke, Lukas 1 ayat 2 kita baca sama-sama.
seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan. Nah, yang disebut saksi mata dan pelayan firman itu adalah para rasul. Jadi ketika Lukas mau menulis, dia cross check, belajar dulu, ngecek dulu bagaimana kebenarannya kepada para rasul. Jadi meskipun hanya murid-muridnya, tapi tidak boleh dianggap enteng karena mereka berjumpa langsung, cross check kepada rasul-rasul yang pada waktu itu tentu saja masih hidup. Tetapi saudara-saudari, pada kenyataannya tidak semua rasul menulis. Contoh Injil ada 4 tadi itu, yang menulis Injil hanya berapa? Hanya 2, yaitu Matius dan Yohanes. Contoh ada banyak surat, yang menulis surat hanya berapa? Yuk kita hitung sekali lagi. Rasul Paulus, terus Yakobus, terus Yohanes, terus Yudas. Hanya 5. Kitab Wahyu pun kalau kita lihat, Wahyu kepada Yohanes. Jadi tidak semua surat-surat hanya 5 yang menulis. Itu pun beberapa di antaranya Paulus yang menulis yang bukan bagian dari 12 rasul. Paulus bersama dengan Barnabas adalah rasul yang ditambahkan kemudian, yang diangkat menjadi rasul setelah Sang Kristus naik ke surga. Kalau yang 12 itu diangkat sebelum Sang Kristus naik ke surga, dipilih langsung, meskipun nanti satu berkhianat kemudian meninggal dunia atau bunuh diri atau mati, digantikan oleh Matias. Tapi dalam prinsipnya 12 itu dipilih sebelum Sang Kristus naik, bahkan sebelum wafat, kan gitu. Tapi Paulus, Barnabas, jadi ada tambahan rasul setelah kebangkitan. Contoh Paulus dan Barnabas. Tapi mereka juga termasuk pada golongan para rasul. Kembali pada hal tadi itu, bahwa tidak semua rasul menulis. Lalu berbuat apa mereka? Kok tidak semua menulis? Saudara-saudari, sebelum kita lihat lebih lanjut, pada masa kuno tidak begitu mudah seperti masa sekarang. Menulis pekerjaan yang luar biasa sulit pada zaman kuno. Menulis itu luar biasa sulit karena 1, banyak orang buta huruf, 2, alatnya mahal, 3, bahannya mahal. Kamu bayangkan seperti tahun, jangan bayangkan 2023, tapi bayangkan seperti tahun 1990. Membuat video tidak semua orang bisa. Tahun 90-an, tahun 80-an, itu membuat video tidak semua orang bisa. Kalau sekarang tahun 2023 semua orang bisa bikin video, ada apa keluarkan langsung sorot-sorot, wah viral. Tapi bayangkan tahun 90-an yang bisa membuat video hanya orang-orang yang punya alat, karena alatnya mahal, misalnya dengan video cam. Itu pun kualitasnya tidak bagus-bagus amat. Tapi pada umumnya orang tahun 90-an, tahun 80-an sulit membuat video. Apalagi 2000 tahun yang lalu nulis. Jangan kamu bayangkan tinggal pergi ke toko buku beli pilot itu ya. Ini nggak pakai endorse ya, saya cuma asal nyebut ya. Karena lihat itu ada yang pakai pulpennya pilot itu. Katanya kalau mau iklan boleh ya pilot ya, silakan ya. Iklan di sini bawah sini boleh ya. Lalu melakukan apa kalau mereka tidak menulis? Rupanya mereka setia kepada sang guru seperti perintahnya Tuhan Yesus. Yuk kita buka sekarang Matius 28, itu bab yang terakhir dari Injil Matius, Injil pertama. Matius 28 mulai dari ayat yang ke-19, 19 dan 20. Sama-sama kita sudah ketemu belum? Sudah. Kan cepat sekali kan, luar biasa. Matius 28, 19, 20 sama-sama kita baca. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka, dan seterusnya. Ajarlah mereka, itu perintahnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan tuliskanlah ajaranku, tidak ada. Kalau kamu membaca seluruh Alkitab, tidak satu pun perintahnya Tuhan Yesus mengatakan tuliskan ajaranku, tidak ada. Tapi yang diperintahkan adalah ajarlah. Ajarlah dalam arti apa? Berarti mereka menyebarluaskan ajaran Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Diomongkan, mengajar, lisan. Sebab pada zaman kuno menulis bukan prioritas, seperti yang sudah aku sampaikan pada bagian awal tadi. Jadi mereka mengajar. Aksi pertama para rasul
setelah Pentakosta, setelah turunnya Roh Kudus adalah mengajar. Yuk sekarang kita buka kitab mengenai Pentakosta, Kisah Para Rasul, kitab yang kelima di dalam Perjanjian Baru. Kita baca Kisah Rasul 2 ayat yang ke-14. Tapi kita buka dulu mulai dari ayat yang pertama. Kisah Rasul 2 ayat yang pertama, kita baca sama-sama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Lompat ayat 4 sama-sama. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan seterusnya. Oke, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ini Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Para rasul dengan 120 orang lainnya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Tadinya takut menjadi berani. Apa yang pertama dilakukan? Terus nulis? Tidak. Kita baca ayat 14, lompat ya. Ayat 14 kita baca bersama-sama. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan." Yang diminta untuk dicamkan apa? Perkataan berarti lisan atau tertulis? Lisan. Perkataan itu omongan, pengajaran yang disampaikan dengan kata-kata. Jadi memang setelah Kristus naik ke surga, Roh Kudus turun, yang menjadi prioritas mengajar, bukan menulis. Belum ada satupun tulisan pada saat zaman para rasul, awal-awal setelah turunnya Roh Kudus, seperti yang kita kenal sekarang di dalam tulisan-tulisan Perjanjian Baru. Ada banyak contohnya. Sekarang Kisah Rasul masih bab 2 ayat 42. Yuk kita baca sama-sama ayat 42 dari Kisah Rasul pada bab 2 sama-sama. Mereka bertekun dalam ajaran rasul dan dalam persekutuan. Mereka bertekun dalam apa? Pengajaran. Pengajaran berarti lisan atau tulisan? Lisan. Sekarang bab 3 ayat yang ke-12. Bab 3 ayat yang ke-12 dan seterusnya. Yuk kita baca sama-sama. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, dan seterusnya. Dikatakan Petrus ngapain? Melihat lalu berkata berarti menulis atau lisan? Lisan. Jadi memang kalau kita lihat sejarahnya dari awal, tidak ada cerita kemudian mereka menuliskan pada masa-masa awal. Belum cukup, bab 4 terus ya, dari 2, sekarang 3, sekarang 4. Mulai dari ayat yang ke-8. Bab 4 ayat yang ke-8. Tapi supaya kita bisa jelas, kita mulai dari ayat yang ke-7 supaya lebih jelas. Sama-sama kita baca. Lalu Petrus dan Yohanes diajarkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Ayat 8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan keluarga," dan seterusnya. Kalau kita baca, bahkan ketika dalam persidangan pun rasul-rasul, yang dalam hal ini 2 rasul siapa dalam ayat 7? Petrus dan Yohanes. Dan yang menjawab siapa dalam ayat 8? Petrus. Dalam hal ini diwakili oleh Petrus, sempat-sempatnya masih mengajar. Bahkan ketika dihadapkan di tengah persidangan. Ayat 7 perhatikan. Mereka mulai diperiksa kepada apa? Sidang. Sidang apa yang dimaksud? Sidang Mahkamah Agama. Jadi sempat-sempatnya bahkan disidang dengan tuduhan. Kalau zaman sekarang namanya penistaan agama ya. Itu mereka tetap mengajar. Itu di bagian-bagian awal. Terus sekarang ayat 33. Yuk kita baca. Masih bab 4 ya. Bab 4 ayat yang ke-33. Sama-sama kita baca. Sama-sama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan seterusnya dan seterusnya. Memberi kesaksian. Apa yang dimaksud memberi kesaksian? Menyampaikan dengan lisan. Itulah yang dimaksud. Sekarang menyambung lagi pada bab 5. Yuk, tadi 2, 3, 4, 5. 5 ayat persisnya mulai dari ayat 28 atau 29. Mari kita baca bab 5, 28. Sama-sama kita baca. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar. Stop.
Dengan keras kaminya siapa? Kami di situ harus dilihat pada ayat 27 sama-sama. Mereka dihadapkan kepada mahkamah agama. Jadi kami yang dimaksud adalah imam-imam dalam mahkamah agama. Kami mahkamah agama melarang kamunya siapa? Para rasul mengajar. Berarti sebelumnya ada kegiatan pengajaran. Nyambung sekarang ya ayat 29 sama-sama. Tetapi Petrus dan rasul-rasul menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada dan seterusnya. Lagi-lagi ada pengajaran yang bahkan kemudian membuat mereka mendapatkan tuduhan yang kemudian dihadapkan kepada mahkamah agama. Jelas sekali. Pada masa awal setelah Yesus naik ke surga, belum ada yang menulis. Mereka mengajar dan tekun mewartakan bahwa Sang Mesias telah datang. Begini saudara-saudari, kita harus ingat bahwa rasul-rasul orang Yahudi agamanya Yahudi. Pada zaman para rasul, orang Yahudi mengharapkan kedatangan Mesias. Nah kemudian para rasul ini percaya kedatangan Mesias telah terpenuhi di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Meskipun beberapa orang tidak percaya, tapi mereka kemudian percaya dan menyebarkan itu. Gampangnya, para rasul mengatakan, "Hei orang-orang Yahudi, yang kita tunggu sudah datang loh. Itulah dia, Yesus dari Nazaret yang kemudian kamu salibkan, wafat, tapi kemudian bangkit dan mengalahkan kuasa. Itulah Mesias sejati." Kira-kira kalau bahasa gampangnya seperti itu. Jadi persoalan yang awal-awal menjadi perdebatan dengan orang-orang Yahudi yang tidak percaya, karena ada yang percaya adalah Mesias itu sudah datang apa belum? Nah gitu. Untuk para rasul dan orang-orang yang percaya yang kemudian dibaptis, mereka mengatakan Mesias sudah datang. Siapa Mesiasnya? Yesus dari Nazaret. Tapi untuk mahkamah agama, imam agung dan orang-orang Saduki, orang-orang Farisi yang tidak percaya, mereka mengatakan Mesias belum datang. Kita masih akan menunggu Mesias, sebab Mesias tidak mungkin mati konyol seperti itu dalam pandangan mereka. Jadi persoalan awal itu adalah persoalan pewartaan mengenai kemesiasan, apakah Yesus Mesias atau bukan. Itulah awal mulanya. Nah sementara para rasul itu percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh Mesias. Tapi memang kita tahu tentang Mesias ini diwartakan di mana-mana. Kemudian makin banyak orang percaya. Dan memang pada waktu zaman para rasul belum dibutuhkan tulisan seperti ini. Tulisan seperti ini dibutuhkan ketika saksi mata sudah tidak ada. Ketika mereka sudah tidak bisa bercerita karena meninggal dunia, kan rasul itu manusia juga. Kan ada lagunya itu. Rasul juga manusia. Ada lagunya. Lo kok ketawa? Ada lagunya bener. Coba penonton di rumah kan ada ya lagunya ya. Lagu rock itu pada Rasul juga manusia. Nah, tolong di kolom komentar tulis ya, apakah lagunya bener apa enggak atau Rama Bajo ngarang gitu ya. Silakan tulis di kolom komentar ya. Rasul juga manusia maka mati. Setelah mereka mati baru diperlukan kesaksian. Jadi saudara-saudari, yang pertama-tama diajarkan oleh para rasul adalah pengajaran Yesus Kristus yang sifatnya langsung dilisankan, dikatakan, dan juga kalau ada orang pada zaman itu belum jelas, mereka masih bisa bertanya langsung kepada para rasul yang masih hidup. Itulah yang disebut sebagai pengajaran. Maka kalau ingin tahu mengenai Yesus Kristus, tanya kepada para rasul. Contohnya, sekarang kita buka Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-8. Yuk, kita baca mulai dari ayat yang ke-26. Pasal ke-8 ayat ke-26. Sama-sama kita baca. Kemudian berkatalah malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lanjut. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang untuk beribadah. Lalu nanti orangnya baca. Setelah baca nanti ditanya, ngerti apa enggak? Nah, mari sekarang kemudian kita baca lompat ayat 34. Sama-sama kita baca.
Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian. Stop. Oke, lanjut ayat 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, dan ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Artinya, seperti cerita dalam cerita Filipus dan orang dari Ethiopia ini, kalau belum jelas bisa tanya. Perhatikan ayat 34, sida-sida kan bertanya, aku bertanya kepadamu. Ini kamu bayangkan cerita 2000 tahun lalu ketika contoh ini Petrus mengajar, lalu belum jelas, lalu orang ngacu, Rasul Petrus, aku bertanya kepadamu dulu bagaimana gini. Waktu di atas bukit itu, bukitnya yang mana? Katanya berupa-rupa, pakaian Yesus putih, berkilau-kilau, jadi menyala putihnya, bahkan melebihi kalau dicuci dengan baik, lebih putih lagi katanya. Bagaimana ceritanya? Lalu dijelaskan. Seperti Filipus yang menjelaskan kepada sida-sida dari Ethiopia ini. Jadi memang tidak diperlukan tulisan manapun. Dan lagi pula ingat, Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh para rasul menuliskan ajarannya. Yang disuruh apa? Mengajarkan. Apa yang diajarkan? Injil yang diajarkan. Maka kita lihat sekarang ayatnya, ayat 35 ya. Kisah Rasul 8 ayat 35. Dikatakan, yuk baca lagi sama-sama. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus. Apa yang diberitakan? Injil Yesus. Ini klop kan dengan yang saya katakan di bagian awal tadi. Injil Matius itu bukan Injilnya Matius, tapi Injil Yesus Kristus yang ditulis kan gitu. Ini ayatnya ada klopnya. Jadi yang diwartakan itu apa? Injil. Injilnya siapa? Yesus. Injil, sekarang kita bahas kata Injil. Kata Injil di dalam bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu Injil. Injil. Lalu kemudian di dalam bahasa Indonesia kita menyerapnya Injil. Tapi sebenarnya bahasa Arab itu menyerap dari bahasa Yunani sebagai bahasa asli Perjanjian Baru. Bahasa Yunani, Injil itu kalau dalam bahasa Yunani sebutannya Euangelion. Euangelion. Sama-sama kita ucapkan Euangelion. Sama-sama Euangelion. Sekali lagi sama-sama Euangelion. Nonton di rumah sama-sama dengan di studio 1, 2, 3 Euangelion. Mulai malam ini Anda di rumah dan yang di studio bisa bahasa Yunani. Haleluya saudara. Meskipun baru Euangelion. Nah karena dulunya orang Arab nggak bisa ngomong Euangelion, kan susah kalau orang Arab Euangelion, nanti Euangelion Injil gitu. Jadi orang Arab kalau ngomong Euangelion jadi ngomong Injil. Lalu kita menyerap Injil. Sekarang kita kembali pada kata aslinya Euangelion. Sebenarnya nggak usah ditirukan, udah cukup. Sekarang nggak usah, malah ikut terus ya. Nanti di rumah malah kamu ngimpi Euangelion. Euangelion itu dua kata dalam bahasa Yunani, dari kata eu dan angelion. Jadi eu dan angelion. Eu itu artinya baik. Eu itu baik, angelion kabar. Jadi euangelion artinya kabar baik. Jadi kata Injil sebenarnya artinya apa kalau dengan demikian? Kabar baik. Jadi setiap kali kita mendengar Injil, dalam pikiran kita harus tahu sebenarnya ini artinya kabar baik. Pertama-tama artinya bukan kitab, kabar wujudnya lisan atau tulisan. Kalau istilahnya kabar itu tertulis apa lisan? Lisan. Maka menjelaskan sejak awal Injil pada mulanya bersifat lisan. Injil pada mulanya tidak ada tulisan, kemudian barulah kemudian nanti bertahun-tahun kemudian dari yang lisan, kabar, warta, omongan lalu menjadi tertulis. Ini kemudian kita bisa melihat contoh bukti ayatnya kalau kita kembali pada Injil kedua. Injil kedua itu Injil apa ya? Markus ya. Kok agak bengong dulu gitu ya. Injil kedua, yuk sekarang Injil kedua pada bab yang pertama. Injil Markus bab pertama ayat yang ke-14 dan ke-15. Sama-sama kita baca.
Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Lanjut. Katanya, waktunya telah dekat, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Perhatikan ayat 14, Yesus mewartakan Injil. Loh, kok Injilnya belum ada kok sudah diwartakan? Jangan salah. Injil di sini euangelion, kabar yang sifatnya lisan, yaitu kabar yang sifatnya baik. Karena euangelion artinya kabar baik. Maka jangan heran kalau membaca Injil ini, meskipun banyak orang di luar sana ada yang salah paham, dikiranya dulu Yesus Kristus itu kemana-mana bawa kitab Injil gitu. Ada yang mengartikan begitu, tapi bukan demikian. Ini kesalahpahaman karena tidak mengerti akar kata Injil. Jadi ada kalau di luar agama Katolik yang kemudian menyalahpahami bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu diberi kitab namanya Injil, terus Injilnya itu dibawa kemana-mana, ditujukan, loh ini Injil, saya kasih tahu Injil. Itu pemahaman yang salah. Dalam arti tidak demikian. Secara iman Katolik, karena Injil tidak pernah berupa kitab pada zaman Tuhan Yesus, baru nanti bertahun-tahun kemudian ada perubahan dari kabar menjadi apa yang tertulis. Euangelion itu artinya apa? Kabar baik. Kenapa kok disebut kabar baik? Yang baik apanya? Lu malah ketawa gitu ditanya, kok disebut kabar baik? Yang baik apanya? Kabarnya. Itu nanti kalau ditanya semalam cuma mutar-mutar gitu. Kabar baik, yang baik apanya? Kabarnya. Bapak dan Ibu kok disebut baik, yang baik apanya? Kabarnya. Kabarnya kenapa disebut baik? Ya karena sifatnya baik. Apanya yang baik? Kabarnya. Kabarnya bagaimana? Baik. Apa yang disebut baik? Kabarnya. Bedegong emang. Kabar baik kok disebut baik? Karena mengabarkan datangnya Mesias tadi itu loh. Nah, jadi orang Yahudi itu memang menunggu Mesias. Kita harus ingat ya, sekali lagi, kalau kita ngomong iman Kristen, iman yang Kristen yang kudus, satu dan apostolik tadi itu, satu kudus, katolik dan apostolik, kita harus ingat awal-awalnya semuanya orang Yahudi. Jadi pikirannya pikiran orang Yahudi. Apa yang ditunggu pun ditunggu seperti apa yang ditunggu oleh orang Yahudi. Apa yang ditunggu oleh orang Yahudi? Kedatangan Mesias. Jadi yang dimaksud pertama-tama euangelion alias kabar baik karena hore, Mesias sudah datang. Simpelnya begitu. Kalau dijelaskan tentu panjang lebar, tapi simpelnya adalah begitu. Hore, Mesias sudah datang mana? Itulah Yesus dari Nazaret. Jadi kok disebut euangelion karena hore, Mesias sudah datang. Yang ditunggu-tunggu berabad-abad, diramalkan, dinubuatkan sejak zaman nabi-nabi ratusan tahun, ribuan tahun sebelumnya. Hore, sekarang sudah datang. Itulah kenapa disebut Injil, mengabarkan kedatangan hore tadi itu. Mesias datang maka hore. Itulah kenapa disebut sebagai kabar baik. Mesias datang karena memang baik. Kalau Mesias datang maka dosa-dosa ditebus. Kalau dosa ditebus, manusia yang jatuh dalam dosa dihapus dosanya, maka bisa bersatu dengan Allah. Simpelnya kira-kira begitu. Nah nanti kemudian setelah Pentakosta kabar itu disebarkan kemana-mana. Tapi belum ada satupun bentuk buku berbicara lisan dan lisan dan lisan dan lisan. Pertanyaan selanjutnya, apakah kemudian rasul-rasul mengingat semuanya? Ya, kadang-kadang pernah lupa. Tetapi setelah Pentakosta kemudian mereka mengingat semuanya karena daya kuasa Roh Kudus. Itu yang sudah diwartakan atau diramalkan oleh baginda Yesus kalau kita membuka Injil yang keempat. Yuk kita buka Injil yang keempat, yaitu Injil Yohanes. Yohanes pada pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Setelah kebangkitan Sang Kristus nanti akan teringat semuanya, apalagi dengan dukungan daya kuasa Roh Kudus. Jadi memorinya para rasul itu kuat sekali. Karena apa? Karena pengajaran Tuhan Yesus selama 3 tahun.
Bahkan nanti ketika ada beberapa yang tidak teringat, disempurnakan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga setelah kebangkitan teringatlah kembali. Buktinya Yohanes 2:22. Sudah ketemu belum? Sudah. Sama-sama kita baca. Kemudian Sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. dan mereka Pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan oleh siapa? Yesus. Jadi Yohanes 2 ayat 23 memberi bukti, kemudian teringatlah. Oh, ini diucapkan dulu, teringat. Maka pengajaran-pengajaran yang disempurnakan oleh daya kuasa Roh Kudus, lengkap apa yang kemudian disampaikan dari Tuhan Yesus, kemudian disampaikan kepada orang banyak. Contoh, apa yang kemudian dimandatkan, diajarkan itu banyak. Tapi contoh satu saja ya. Pada perjamuan malam sebelum sengsara, Tuhan Yesus kemudian mengadakan perjamuan terakhir yang sekarang kita kenal, kalau dalam zaman modern kita kenal sebagai Ekaristi ya. Ekaristi itu juga ada kata eunya ya. Ya. Kalau dalam bahasa Yunani Ekaristi itu Eucharistia. Jadi ada kata baik juga di sana. Jadi ada kata pokoknya kalau bahasa Yunani ada eunya itu baik. Eu seperti kalau dalam orang Jawa dan Sunda itu su artinya baik. Bapak namanya siapa Pak? Sugi. Su itu artinya baik ya. Di sini ada siapa yang pakai su, siapa di sini? Su Ambar. Oh enggak pakai su ya Pak ya. Ada yang pakai su enggak di sini ya? Ada ya, Sukarwanto. Nah, memenggalnya jangan sukar, bukan. Kalau sukar berarti sulit, bukan ya. Tapi su ya, Karwanto. Su dalam nama orang Jawa atau orang Sunda itu artinya baik, seperti bahasa Yunani eu. Barangkali zaman kuno orang Jawa itu pernah ketemu dengan orang Yunani ya. Eu jadi su di sini karena pas ngomong eu terus lihat anjing, su asu. Jadi karena lihat anjing kemudian jadi jadi su gitu ya. Penonton di rumah jangan dicatat yang barusan ya, karena ini ngawur. Contoh ya. Pada malam perjamuan terakhir yang kemudian dikenal sekarang ini dengan nama kurban misa atau Eucharistia, ada mandat dari Tuhan Yesus. Kita lihat mandatnya dalam Lukas 22 ayat 14 sampai 23. Yuk kita baca sama-sama dalam Lukas 22. Hampir terakhir karena Lukas berakhir pada ayat atau bab 24. Sekarang Lukas 22 ayatnya yang ke-14. Sudah ketemu belum? Makin cepat ya tangannya ya. Saya kira kamu cepatnya kalau tangannya itu kalau ngitung duit aja ya. Ternyata buka kitab suci sudah cepat loh. Kalau ngitung duit itu kan gitu. Yuk kita baca mulai dari ayat 14 sama-sama. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku. Jadi sangat jelas dikatakan sebelum aku menderita. Maka perjamuan malam terakhir, karena besoknya yaitu persis pada dini hari kemudian ditangkap dan akan mengalami penderitaan. Terus kita baca, tapi tidak usah semua karena akan habis waktu. Kita lompat saja. Nah, kemudian kita lompat pada ayat 19. Yuk kita mulai baca bersama-sama ayat 19. Lalu dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang kalimat terakhir sama-sama kita baca. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Ada kata perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Itu contohnya. Dulunya tentu saja perbuatlah ini belum ada tulisannya. Itu diingat oleh para rasul karena Injil kan belum ditulis. Karena Yesus memberi mandat perbuatlah ini, oh ya Tuhan memberi mandat loh, mereka ingat, oh ya kalau begitu ini penting karena dikatakan perbuatlah ini. Bahkan sebelum Alkitab ditulis, misa itu sudah ada. Jadi sebelum Alkitab ditulis, misa sudah ada. Karena apa? Mereka ingat ada kata-kata
perbuatlah ini. Bukan karena ada yang tulisan, tapi karena pernah diucapkan oleh Sang Kristus. Jadi saudara-saudari, kalau kita mau lihat secara kronologis sejarahnya, Perjanjian Baru ini lebih muda daripada misa. Misa itu lebih tua daripada kitab Perjanjian Baru. Karena bahasa gampangnya, bahkan sebelum ada kitab suci Perjanjian Baru ini, Injil belum ditulis, misa sudah ada atau belum? Kenapa kok sudah ada? Karena murid-murid ingat, perbuatlah ini. Renungan sekarang. Jadi kalau kamu punya gereja yang punya misa, kamu berada di dalam gereja yang benar. Penonton di rumah, kalau kamu berada dan tergabung dengan gereja yang punya misa, berarti kamu tergabung dalam gerejanya Yesus Kristus, gereja yang benar, karena perintahnya jelas, perbuatlah ini. Kalau gereja yang tidak punya misa, saya nggak tahu benar apa tidak. Saya nggak mengatakan salah, saya hanya mengatakan saya tidak tahu benar apa tidak. Karena bahkan ketika Perjanjian Baru belum ada, misa sudah ada. Karena perbuatlah ini. Sebagai apa tadi itu? Peringatan akan datang. Kemudian zaman para rasul akhirnya dirayakan setiap minggu, yaitu sebagai hari yang pertama. Jadi zaman para rasul itu setiap hari Minggu, itulah kenapa kemudian kita mengenal hari ibadat hari Minggu, misa. Jadi Minggu itu misa. Kalau para rasul berkumpul pada hari Minggu untuk beribadat, ibadatnya adalah misa. Karena sudah ada perbuatlah ini. Sekali lagi, bersyukurlah kita karena kita berada dalam gereja yang punya misa. Artinya jelas nyambung sampai zaman para rasul. Asli kepada para rasul, meneruskan apa yang diwartakan oleh para rasul, dan itu perintah dari baginda Yesus. Ingat baik-baik, Anda yang di studio dan tonton di rumah, bahkan sebelum Perjanjian Baru ada, misa sudah ada. Dalam bahasa gampang, pentingan misa daripada Perjanjian Baru. Tapi jangan dicatat ini utuh-utuh loh ya. Saya hanya mau membesarkan hatimu yang nggak pernah baca Perjanjian Baru. Perjanjian Lama juga nggak pernah kan? Kalau orang Katolik kan nggak baca Perjanjian Baru, tapi juga nggak baca Perjanjian Lama. Pendek kata, kamu orang Katolik yang di studio maupun Anda yang di rumah kan jarang baca Alkitab. Tapi misa apa enggak? Misa. Misa itu melaksanakan perintah siapa? Yesus Kristus. Wah, berarti kamu sudah keren. Tepuk tangan dong, ya. Keren ya. Jadi kalaupun nggak baca Alkitab, yang penting misa sudah melaksanakan perbuatan ini. Nah gitu. Nggak baca Alkitab nggak apa-apa, yang penting misa. Nah gitu. Tapi ini jangan dicatat bener-bener, nanti jangan dilaporkan uskup Roma Bayu ngajarin nggak baca Alkitab. Nah kalau kemudian karena misa, karena riung sabda, kemudian Alkitab menarik juga, kemudian tertarik baca Alkitab, alangkah baiknya. Tapi maksud saya adalah kalau mau dibuat perbandingan, ini bahasa gampangnya, kamu baca Alkitab atau misa, mana lebih unggul? Ya misa. Ya misa, karena apa? Diperintahkan langsung oleh Tuhan Yesus. Aku sekali lagi mau membesarkan hatimu. Ya supaya kamu jangan merasa terlalu minder gitu loh ya. Wah, orang Katolik nggak pernah baca Alkitab. Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa, udah. Yang penting misa. Karena apa? Ini cara menimbangnya gampangnya gini. Kalau misa itu diperintahkan langsung oleh Tuhan Yesus. Kalau baca Alkitab itu nggak ada perintahnya. Nggak ada perintahnya. Nah kalau ini saya yakin nggak ada. Kamu boleh cari dalam seluruh ayat. Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan satupun ayat yang mengatakan, wahai muridku bacalah Alkitab. Jadi kalau orang Katolik tidak baca Alkitab, dia nggak apa-apa gitu. Yang penting apa? Misa. Yang penting apa? Misa. Nanti kalau kamu mati kemudian juga misa. Orang Katolik kan begitu ya. Dibaptis misa, ada 7 bulanan misa, anak bayi lahir misa, berkat rumah misa, nanti kemudian anak kedua lahir misa, perkawinan misa, kemudian nanti cucu lahir misa, modal
Bisa. Karena yang penting Bisa. ingat baik-baik itu, jangan nggak bisa karena perintah langsung. Tapi alangkah baiknya kalau kemudian membaca Alkitab bukan karena diperintahkan, tapi karena dengan membaca Alkitab kita kenal siapa Yesus Kristus Tuhan. Karena kita ingat di dalam perkataan Santo Hieronymus atau Santo Jerome, siapa yang tidak kenal Alkitab tidak kenal Kristus. Ignorantia scripturae, ignorantia Christi est. Ya, yuk sama-sama kita ucapkan. Ignorantia scripturae. Bu Katarina ketawanya kenceng banget. Mau suruh ngucapin malah ketawa. Ignorantia scripturae, ignorantia Christi est. Sama-sama. Ignorantia scripturae, ignorantia Christi est. Ada S-nya ya. Kenapa kok ada S-nya? Biar adem ya. S itu adalah, meskipun kalau dalam omongan biasanya S-nya dibuang, jadi ignorantia scripturae, ignorantia Christi. Tapi sebenarnya ada S-nya itu sebenarnya. Tapi kalau tidak pakai S nggak apa-apa. Karena kalau ada yang pakai S kan malam-malam dingin, jadi nggak usah pakai S. Ignorantia scripturae itu artinya tidak kenal Alkitab. Ignorantia scripturae artinya tidak kenal Alkitab. Ignorantia Christi artinya tidak kenal Kristus. Jadi ignorantia scripturae, ignorantia Christi est artinya adalah tidak kenal Alkitab, tidak kenal Kristus. Jadi bukan karena diperintahkan, membaca karena mau kenal Kristus, siapa Yesus, apa perintah